adik-adik. Yeay. Apa kabar semuanya? Lebih dari luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, Belum kita ketemu siap. lagi. Tunggu Kak, belum siap tadi di Oh rumah. belum siap. Oke, lagi kalau gitu ya. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Lebih dari luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, Haleluya. tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aduh, gimana Kak Ina sepanjang seminggu ini di rumah aja? Iya, di rumah aja. Di rumah aja ya, kita nggak boleh dong. kemana-mana ya. Puji Iya. Tuhan, Tuhan Yesus masih beri kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bertemu lagi walaupun lewat online ya. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau naikkan pujian. Kita mau datang kepada Bapa yang selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya, karena Kalia, Kak Ine, dan adik-adik di rumah ada sampai pada hari ini. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Mari semuanya mengucap syukur, naikkan pujian, Bapakku datang kepadamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari semuanya naikkan pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semuanya kita Haleluya. katakan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau selalu mengucapkan syukur kami selalu menaikkan rasa terima kasih kami kepadamu Bapa. Karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena berkat-Mu yang selalu melimpah di kehidupan kami. Kami selalu mengucapkan syukur atas semuanya itu ya Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah yang menonton sekolah minggu. Tuhan live streaming ini, Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan pada setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang lawat setiap kami, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi berkati sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar nama-Mu yang kami permuliakan. Ini kami Tuhan anak sekolah minggu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami mau naikkan pujian, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau menyerukan nama-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian. Laskar Kristus. Siapa Laskar Kristus? Saya. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak tuh. Saya Laskar Kristus. Siap gerak tuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak tuh. Saya Laskar Kristus. Siap gerak tuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Kita mau sama-sama kuatkan hati kita dan kita mau hancurkan
nggak no, boleh. no. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk saling mengasihi. Kalau bantu mama papa di rumah Itu yes. Oh Itu yes, harus. rajin ngerjain PR. Yes. Oh yes. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang saatnya kita sebentar lagi mau mendengarkan berita firman Tuhan. Kakak Ina mau ajak semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Oke? Semua tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami percaya kalau di dalam Tuhan Yesus kami kuat, kami adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan, kami adalah laskar-laskar Kristus, dan kami selalu kuat karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga selalu ada melihat kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati, urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami. Tuhan Roh Kudus tolong berbicara dan mengajarkan firman-Mu Tuhan kepada setiap adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita mengasihi Tuhan kita katakan, amin. Adik-adik semuanya, halo. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita sudah berdoa juga. Sekarang saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan, oke? Siap? Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Kenceng banget suaranya, Aino percaya semuanya siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini Kakak Ina mau cerita tentang satu orang anak pemberani. Wow. Nah, mungkin adik-adik udah pernah dengar nih ceritanya nih. Tapi untuk mengingatkan kembali adik-adik tentang cerita ini. Nah, adik-adik ada seorang anak yang pemberani. Dia itu anaknya juga rajin. Siapa di sini yang anaknya pemberani? Saya. Yang kalau mati lampu nih dia nggak takut, tapi dia berani, dia nggak nangis. Saya. Tapi dia berani. Nah, siapa yang juga anaknya rajin? Dia rajin, pemberani, apalagi ya? Dia suka menolong, membantu orang tuanya di rumah. Nah, adik-adik, Kakak ini punya cerita tentang anak ini. Nah, ini ceritanya nih, anaknya nih. Nah, pada suatu hari dia sedang ada di mana? Padang rumput. Terus ada matahari bersinar, ada burung ciu. Lalu dia suka ada di padang rumput. Nah, pada suatu hari ayahnya menyuruh dia untuk menggembalakan kambing domba. Ada berapa kambing dombanya, kita hitung sama-sama yuk. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dikit gak adik-adik? Gak banyak ya, cuma 4 doang. Tapi adik-adik, teman kita yang satu ini, dia itu tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak pernah sehari pun bolos menggembalakan kambing domba.
Karena papanya yang memberikan tugas itu kepada dia. Nah, adik-adik penasaran nggak namanya siapa? Atau udah ada yang bisa nebak mungkin namanya siapa? Ayo. Siapa? Daud. Daud. Ya, betul sekali adik-adik, namanya Daud. Nah, Daud ini dia yang paling bungsu di keluarganya. Tapi sayangnya orang tuanya itu tidak terlalu kasih yang besar buat Daud. Tapi Daud itu suka disuruh-suruh. Tapi karena Daud itu anaknya baik dan rajin, dia mau menuruti setiap perkataan papanya, setiap perkataan orang tuanya. Nah, pada suatu hari Daud sedang menggembalakan kambing domba adik-adik. Lalu tahu gak adik-adik, suatu hari waktu dia sedang menggembalakan kambing domba, datang seekor singa. Singa, karena singa itu dia mau memakan kambing dombanya. Jadi waktu dia sedang menggembalakan, tiba-tiba datang singa. Wah! Kalau kakak ingat tuh pasti kakak ini kabur. Tapi adik-adik tahu nggak? Daud ini dia tidak takut, tapi dengan berani dia melawan singanya, ditendang. Cia, 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 cia. Sampai singanya mati. Cia, cia, cia. Dia bertanggung jawab dengan berani menjaga domba-dombanya sehingga tidak ada satupun domba-dombanya yang mati. Tapi dombanya dia pelihara dengan baik supaya terjaga dengan baik. Hebat nggak Daud? Hebat. Pada saat waktunya kasih makan, dia memberi makan domba-dombanya, dia bermain dengan domba-dombanya, dia anak yang rajin dan menurut sama orang tuanya. Nah, pada satu hari adik-adik, papanya Daud manggil Daud. Daud, sini kamu. Coba kamu antarkan makanan kepada kakak-kakakmu yang lagi ada di medan peperangan. Wah, ternyata kakak-kakaknya Daud ini sedang ada di medan perang adik-adik. Jadi Daud dikasih tugas sama papanya untuk membawakan makanan ke kakak-kakaknya. Jadi Daud menitipkan domba-dombanya kepada penjaga, lalu Daud pergi adik-adik. Lalu Daud pergi, dia pergi membawa makanan, dia pergi. Sampai suatu saat dia sampailah ke suatu bukit. Nah, di sini di bukit ini adik-adik sedang ada peperangan yang besar. Nah, antara bangsa Israel dan bangsa Filistin adik-adik. Adik-adik pernah lihat nggak kalau di film-film tuh kalau peperangan kan, mereka saling mengalahkan satu sama lain. Nah, pada suatu hari di bangsa Filistin ini ada seorang pahlawan gagah perkasa, dia tingginya itu 3,2 meter adik-adik. Wih, bayangin tinggi banget. Dia berkali-kali lipat. Kalau misalnya dari Kak Ina mungkin 2 kali lipatnya Kak Ina lah. Wah, dia tinggi banget badannya. Ini nih, dia nih tinggi banget. Dia ada di bukit sebelah sini dan bangsa Israel sedang menunggu di bukit sebelah sini. Ceritanya mereka mau perang nih adik-adik. Lalu si pahlawan gagah perkasa ini dia menantang bangsa Israel. Dia bilang, wah kalian wahai bangsa Israel, ayo utus 1 orang dari bangsa kalian untuk mengalahkan aku. Wah, semua bangsa Israel langsung ciut. Semua orangnya kecil-kecil. Semua orangnya gak ada yang kayak gedenya kayak si pahlawan ini. Nah, tahu gak adik-adik siapa namanya pahlawan yang gagah perkasa ini? Namanya adalah Goliat. Wah, tingginya tuh dia seperti raksasa adik-adik. Tinggi banget. Lalu tahu gak adik-adik, dia selalu membawa baju sirah, menggunakan baju sirah yaitu baju perang seberat 57 kilogram. Wah adik-adik itu anggapan aja kayak si raksasa ini membawa kakak Ina kemana-mana gitu. Nah dia
kemana-mana bisa bawa sebesar satu orang dewasa, kemana-mana. Wih, raksasa ini berarti benar-benar kuat. Lalu dia juga punya senjata tombak yang besar, wah, dan berat, adik-adik, beratnya 7 kilogram. Wah, betapa menakutkannya raksasa ini ya. Kita bayangkan adik-adik kalau misalnya kita ada di medan perang saat itu, sedangkan bangsa Israel itu badannya nggak ada yang sebesar raksasa itu. Jadi mereka semuanya takut, semuanya gemetar. Apalagi selama 40 hari si Goliat ini menantang bangsa Israel. Wah, tiba-tiba adik-adik pada suatu hari Daud tiba ke medan peperangan ini. Mau ngapain tadi? Nganter makanan. Nah, dia nganter makanan, dia cari kakaknya kan. Dia tadi bawa makanan buat kakak-kakaknya. Dia udah titip sama penjaga, terus dia cari kakaknya. Mana kakaknya nih, mana sih? Lalu dia cari. Wih, pas dia tiba di medan peperangan, dia mendengar perkataan Goliat yang menantang bangsa Israel. Bahkan tahu nggak adik-adik, Goliat berani-beraninya menghina dan menjelek-jelekan nama Tuhan yang adalah Tuhannya bangsa Israel pada saat itu. Wah, mendengar hal itu Daud langsung kesel, Daud langsung marah. Berani-beraninya orang ini menghina-hina nama Tuhan, menjelek-jelekan nama Tuhan. Wah, siapa sih dia berani-beraninya? Lalu Daud bilang, kenapa gak ada satupun yang berani untuk melawan si Goliat ini? Biar aku aja yang maju untuk melawan Goliat. Wah, bayangkan adik-adik, Daud saat itu badannya kecil dibandingkan dengan Goliat raksasa. Waduh, takut banget. Cuman di twing doang mungkin Daud sudah terlempar adik-adik. Tapi Daud adalah anak yang pemberani. Dia langsung pergi ke Raja Saul pada saat itu. Raja, izinkan saya melawan Goliat yang besar ini. Karena dia berani-beraninya menghina nama Tuhan semesta alam. Lalu pada saat itu Raja Saul bilang, tapi kamu badannya kecil. Sini nih, pakai alat-alat perangku. Tau gak adik-adik, saking kecilnya Daud pada saat itu, baju perangnya itu kegedean sama Daud. Akhirnya Daud mau jalan, susah. Mau jalan lagi, susah. Waduh, kalau jalan aja susah gimana dia mau lawan Goliat? Iya kan adik-adik? Jadi Daud memutuskan, baik Raja, karena saya jalannya susah, mending saya nggak usah deh pakai baju-baju perang ini. Saya pakai senjata saya aja. Wih, Raja Saul bilang, wah kamu punya senjata ya? Senjata apa itu? Dia keluarin senjatanya. Cacan! Senjatanya adalah ketapel. Wah, adik-adik tau gak ketapel yang dipakai untuk lempar batu? Karena Daud itu biasanya lawan singa, lawan beruang pada saat menggembalakan domba, dia pakai ketapel dan pakai batu-batu kecil untuk mengalahkan musuh-musuhnya adik-adik. Jadi Daud pakai senjata yang dia punya itu dengan percaya diri, dengan berani dia maju menghadapi Goliat. Wah, pas Goliat lihat, wah diketawain si Daud. Kenapa kamu berani-beraninya mengutus tongkat kecil untuk melawan aku? Wih, diketawain sama Daud. Siapa yang gak ciut coba kalau kayak gitu? Diketawain sama Goliat. Lalu adik-adik, tapi Daud tidak takut. Daud tidak khawatir. Tapi Daud dengan berani dia maju adik-adik. Dia bilang, hai kamu boleh datang melawan aku dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Daud yang kecil, walaupun dia kecil, tapi dia percaya sama Tuhan. Dia berani melawan itu, si Goliat yang besar itu. Lalu adik-adik, dia rogoh-rogoh kantongnya. Si Goliat lihat, ngapain tuh anak, ngambil permen kali ya? Pas dia keluarin, itu adalah batu-batu kecil yang sudah dia pungut tadi di pinggir sungai. Dia keluarin,
Lalu dia pasang di ketapelnya. Dia siap-siap mau lempar adik-adik. Dia berdoa dulu. Dalam nama Allah semesta alam, Allah segala barisan tentara Israel ini, aku akan mengalahkan Goliat. Dia lempar adik-adik dengan sekuat tenaganya dia. Wah! Lalu tahu nggak adik-adik? Batu yang kecil itu jatuh tepat di dahi Goliat. Tahu nggak adik-adik? Karena kecepatannya kenceng banget, dia jatuh. Wah! Lalu Goliatnya mulai terhuyung-huyung. Dia mulai goyang-goyang, lalu Goliatnya jatuh kalah adik-adik. Wah, lalu pada saat kekalahan kekalahan Goliat itu, semua bangsa Israel langsung bertepik sorak langsung. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Daud sudah mengalahkan Goliat. Goliat sudah dikalahkan. Pada saat Goliat jatuh mati adik-adik, semua bangsa Filistin langsung ketakutan. Mereka langsung kabur. Dan bangsa Israel yang banyak itu langsung pergi mengejar bangsa Filistin. Sampai akhirnya bangsa Filistin itu kalah. Nah adik-adik. Nah sekarang siapa yang menang? Kita lihat tadi ceritanya. Yang menang adalah Daud. Walaupun dia badannya kecil daripada Goliat adik-adik. Tapi dia punya keberanian yang besar. Dia punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun Daud kecil, dia tidak takut dan dia tidak ciut. Nah, sama seperti adik-adik semuanya yang ada di rumah. Walaupun adik-adik kecil, adik-adik mungkin lebih kecil dari teman-temannya yang lain. Walaupun kita masih kecil, tapi kita harus tetap selalu kuat dan berani di dalam siapa? Tuhan Yesus. Karena seperti Daud tadi adik-adik, dia percaya melawan musuhnya, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai Daud. Begitu juga dengan adik-adik, kakak Ine juga, ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita, menjaga kita, menolong kita. Sehingga kita tidak perlu merasa takut. Tapi seperti Daud pahlawan yang gagah perkasa, kita juga bisa jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di sekolah kita, di rumah kita. Dengan caranya apa? Dengan tidak mudah merasa takut, dengan terus percaya sama Tuhan, dengan terus rajin belajar, rajin menolong orang tua di rumah, rajin menolong teman-teman di rumah, teman-teman di sekeliling kita, di sekolah, teman-teman bermain, dimanapun kita berada. Kita mau jadi pahlawan-pahlawan kecil yang Tuhan pakai dimanapun kita berada. Amin? Amin. Adik-adik juga harus selalu rajin berdoa ya di rumah. Rajin baca Alkitab. Nah yang udah bisa baca nih, udah bisa mulai baca Alkitab ya adik-adik di rumah. Dan kakak Ine percaya selalu ada kekuatan yang akan Tuhan Yesus berikan ketika adik-adik selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Yeay. Puji Tuhan. Jadi itu cerita kita hari ini tentang siapa tadi? Daud. Nah sekarang kakak Ine punya ayat hafalan buat adik-adik. Punya ayat hafalan. Tapi pakai gerakan nih. Kita pakai gerakan ya. Kakak Lia boleh minta tolong nggak? Pegangin mic-nya. Kayaknya mau tunjukin gerakannya buat adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Oke, siap semuanya? Oh iya, sebelum itu cerita tentang Daud dan Goliat tadi adik-adik bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 52. Oke, adik-adik bisa baca cerita lengkapnya tuh dari awal sampai habis. Biar adik-adik lebih tahu lagi cerita betapa kerennya Tuhan menolong Daud yang kecil untuk melawan Goliat yang besar. Nah, kita punya ayat hafalan hari ini, oke? Kita baca di Filipi 4 ayat 13. Boleh dibuka dulu Alkitabnya. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Kita mau baca sama-sama di Filipi 4 ayat 13. Oke,
udah baca semuanya? Udah dibuka ayatnya? Oke. Kita baca sama-sama dulu ya, satu kali ya, oke. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi adik-adik kita baca ya. Di mana? Filipi 4 ayat 13. Isinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman tadi bilang segala perkara. Perkara apapun itu adik-adik, segala masalah apapun itu. Kalau kita percaya di dalam Tuhan Yesus, akan selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau hafal sama-sama gerakannya ya. Nanti setelah kakak Ina kasih tahu gerakannya, adik-adik bisa coba di rumah. Adik-adik bisa hafal sendiri di rumah. Lalu boleh minta mamanya atau papanya atau kakaknya, rekamin aku dong Ma, aku mau menghafal ayat hafalan. Lalu yang sudah hafal, yang sudah direkam, boleh di-share videonya ke grup WhatsApp Seraphim Kids. Oke? Oke, ini gerakannya nih. Kakak Lia minta tolong pegangin mic-nya ya. Kakak ini mau tunjukin gerakannya. Siap ya, lihat ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, sekali lagi ya. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang rajin menonton video ini dan share fotonya atau videonya lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan, lagi dengarkan firman. Nah, adik-adik akan dapat bintang. Lalu yang paling banyak bintangnya nanti akan dapat hadiah yang menarik di akhir tahun. Wow, apa tuh Kak hadiahnya tuh? Apa ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya biar makin semangat nontonnya, ibadahnya, jadi kita harus tutup mulut dulu. Biar penasaran, biar makin rajin adik-adik. Nah, kalau adik-adik nonton tapi adik-adik nggak share fotonya ke kita nggak tahu kalau adik-adik udah nonton atau belum. Iya nggak Kak? Jadi kita nganggepnya adik-adik nggak ikut sekolah minggu ya? Iya. Jadi supaya kakak Lia sama kakak Ina tahu, boleh di-share fotonya di grup WhatsApp ya. Yes. Atau boleh langsung ke kakak-kakak sekolah minggunya atau ke Bapak Gembala juga boleh. Yes. Yang penting kita tahu kalau adik-adik nonton biar absensinya dapat bintang. Oke. Dan juga yang share ayat hafalannya, yang share video dia menggerakkan ayat hafalannya, itu juga dapat bintang. Wow, mantap. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk adik-adik jangan lupa di rumah juga terus jaga kesehatan. Yes. Jangan lupa makan, jangan main game terus. Siapa tuh? Bukan aku Kak. Bukan aku juga. Oh, ayo bukan. siapa? Coba ayo. Enggak. Enggak ada. Anak sekolah minggu mah rajin-rajin. Wih, mantap. Sekarang kita mau berdoa yuk sama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini.
ajarkan kami jadi anak-anak Tuhan yang pemberani, jadi Tuhan Yesus anak-anak yang rajin, yang suka menolong, yang boleh mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik Tuhan. Dan kami boleh dipandang Tuhan jadi pahlawan-pahlawan kecil dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh termaterai kepada setiap anak-anak-Mu. Dan kami boleh terus ingat kalau segala perkara dapat kami tanggung, dapat kami kerjakan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan senantiasa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kalau misalnya ada yang sakit Tuhan Yesus tolong yang jamah dan menyembuhkan dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua boleh sembuh. Dan kami semua boleh Tuhan melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berdoa buat setiap adik-adik dalam pendidikannya. Berikan kepintaran, berikan kerajinan Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh mengerjakan setiap tugas pekerjaan mereka dengan baik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikan Tuhan Yesus hikmat-Mu senantiasa kepada mereka. Supaya mereka boleh jadi juara-juara di kelasnya. Dan boleh Tuhan jadi berkat buat sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan lindungi dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus COVID-19, jauhkan dari segala niat-niat jahat manusia, kecelakaan, pergaulan buruk Tuhan, tolak patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna selalu ada menjadi bagian setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa, untuk Mama, untuk seisi rumah kami. Tuhan berkati juga dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga Papa Mama boleh tetap kuat dalam masa-masa sulit sekalipun, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan Papa Mama, Tuhan buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang ada Tuhan hari ini kami mengucap syukur. Kami kembalikan setiap pujian, ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kami dan dosa-dosa kami. Dan yang sudah bangkit dari maut, dan yang sudah naik ke surga, dan yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus tolong memberkati bangsa kami, berkati pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh pemerintahan di bangsa kami. Tuhan Yesus tolong berkati, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami berdoa biar segera Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama, bermain lagi bersama-sama dan memuji Tuhan lagi bersama-sama. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan atas semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.